Ya, gara-gara tadi gue mau Mau cabut. mau cabut, terus nggak tahu, kan gue udah beliin kopi. Oh iya, lupa. Ya udah nongkrong lagi, kopi sama Digel. Ya udah sekalian aja gue bilang, ayo Gel, sekalian Gel. Nongkrong, nongkrong ngobrol, nongkrong sambil wawancara. Gila wawancara. Oh iya banget. Kayak mau ngelamar kerja. Gel, Oh, karena gue tahu lu orangnya suka banget utak-atik, bikin-bikin. Kalau terkait sama grafis, cetak, kan lu ini banget tuh. Dan dulu waktu di kampus, dan sekarang di Good School, dengan segala macam itu peralatan yang ada di studio itu, lu udah merasa puas belum? puas. Wah, puas. Puas nggak, Gel? Belum sih. Wih, mantep. Apa ya kalau kadang-kadang ya karena masih berpikirnya masih nyari terus apa yang mau dibuat jadi kayak nggak pernah nemu puasnya. Asik. Kadang-kadang bukan nggak nemu puas ya, kadang-kadang kayak misalnya kerjaan aja gitu, saya ngegambar terus udah biasa gambar terus tiba-tiba bisa bikin ilustrasi, tiba-tiba nemuin teknik yang oh ternyata bisa diginiin ya, jadi kayak ngulik lagi, oh diginiin lagi dapatnya jadinya kayak gini lagi, kayak gitu-gitu. Jadi terlebih di grafis kadang-kadang suka nemu apa teknis-teknis baru yang oh ternyata misalnya sablon gitu efeknya bikin tuh jadi lebih bagus ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau dibilang puas sih kayak belum Belum puas. belum kalau udah puas sih. Oke, nanti gue lanjutin masalah puas apa enggaknya. Gue tertarik. Uh, Gimana asal mulanya lo bisa tertarik dengan seni grafis, terus kemudian benar-benar into di sana? Wah, sebenarnya cerita dari kampus. Wih. Gara-gara abang-abangan di kampus. Jadi waktu pertama kali masuk kuliah tuh 2008, angkatan 2002 si Ebol. Terus pas lagi nongkrong di lantai 1 tuh terus tiba-tiba doi naik ke lantai 3. Anjing ada anak pang di sini. Lalu baru lihat? Baru lihat. Oke. Terus bingung gitu. Terus ngapain ya gue ikutin terus ya anak baru so asik gitu, itu belum pernah saru, itu masih MPA. Jadi kan MPA gue tuh waktu sebulan kan 2 bulan apa sebulan itu ditunda. MPA tuh masa pengenalan akademik. Akademik, iya. Terus ngeliatin dia bikin apaan waktu itu, cukilan, terus serok wah kayaknya seru banget tuh. Lo belum pernah tahu sebelumnya? Belum, karena waktu SMA gue belajar sablon. Oh, itu yang jadi imajinasi lo, sablon atau enggak? Untuk kenapa lo masuk seni rupa maksud Masuk gue? seni rupa karena waktu itu guru seni rupa gue asik. Terus pas wah gue kayaknya mau jadi Siapa guru seni rupa lo yang asik itu? Jangan-jangan kita kenal. Pak Sugan udah tua. Oh, udah tua, bukan lain Angkatannya bukan angkatan Pak Wayan, adik-adikannya bokapnya Ai. Oke. Gitu. Terus pas ngeliat cukil, terus ngeliat bikinnya, wah seru nih. Akhirnya dikasih. Kita dulu, bokapnya Ai, dia anak seni rupa juga. Anak seni rupa, angkatannya Pak Wayan. Oh, gue baru tahu nih. Iya, angkatannya Pak Wayan dia. Oh, pantesan dia lancar aja, nggak ada kendala. Ternyata sudah paham mertuanya. Oke. Oh gitu. Pak Indro tuh guru PPL-nya Pak Indro juga. Oke. Oke. Terus gitu. Terus pas ngeliat cukil, wah seru. Kayaknya asik nih. Akhirnya gue dikasih plat. Sebelumnya tuh gara-gara ini juga. Karena tahu lukis tuh kan butuh kanvas, butuh cat, terus patung, butuh apa?
ya bikin-bikin butuh studio gitu-gitu. Pas ngeliat Cukil kok ini bikin karya kok cuma modalnya tuh cuma plat MDF sama kertas murah gitu, kertas Samson waktu itu. Iya kan, banyaknya pakai kata Samsung dulu ya. Terus gue pikir wah ini paling murah nih kayaknya nih. Akhirnya gue dikasih plat sama dipinjemin Cukilan. Nah karena sibuk tuh awal-awal, terus sebulan gue nggak ketemu, itu karya kagak gue bikin-bikin karena si Ebol waktu itu bilang tunjukin lu bikin apa. Nah karena gue nggak bikin-bikin terus gue jadi tensin mau ketemu dia nih, jadi takut gitu. Wah lo jangan-jangan angkat-angkat tai ayam gitu kan. Akhirnya gue sempetin bikin, wah anjing asik. Akhirnya gue kasih, nih bang Cukilan gue bikin bikin tanggal tulisan apa gitu, font gitu kecil. Terus Cukilan pertama gue cetak di diary waktu itu. Tuh, Tahu lu, bikinnya teks. teks, bikin teks. Pantesan. Terus fontnya yang tajam-tajam gitu, font-font punk gitu. Oke. Nah habis itu gak tertarik, wah modalnya cuma gue modal kertas sama lino doang. Terus lino banyak lagi di kampus, bisa patungan, terus tinta juga bisa patungan. Udah dari situ gue mainnya Cukil. Terus terlebih waktu itu ada level up. Apa? Level up. Jadi si Ebol sama Titi itu waktu itu bikin project. Level up. Iya pas angkatan gue tuh dibikinin project namanya level up. Jadi lu setiap 1 bulan sekali lu bikin karya, Tahu. terus lu presentasi. Tadinya itu outputnya mau dijadiin pameran. Itu yang ikutan gua, Daniel, Haryo, terus Ami, terus sama siapa lagi gue lupa deh. Berenam waktu itu. File. Jadi sebulan sekali bikin karya terus presentasi, ngundang abang-abangan di Oke. pendopo. Nah dulu, itu tuh waktu lo tahun keberapa? Semester kedua. Semester kedua. Iya. Lo udah dapat mata kuliah seni grafis? Belum. Malah belum ya? Malah belum. Jadi soalnya kayaknya bukan tahun kedua ya seni grafis. Di tahun kedua lo Tahun kedua. seni grafis itu Oh, dapatnya. Tapi belum ya? belum dapat bikin Cukilan. Nah itu pertama kalinya gue juga bikin karya ada tema. Nah, dari itu sebulan kali presentasi terus sama abang-abang wah Cukilan apa nih tangannya kayak kodok gitu. Lu masih realis bikinnya. Oke. Ceng-cengin gitu-gitu, bodoh. Nah itu belajar berorganisasi tuh sama waktu itu Boni, terus siapa yang cewek-cewek, Tita, yang cewek-cewek bantuin beliin konsumsi, terus yang cowok-cowoknya nyetingin karya, presentasi, ngundang abang-abangan kayak gitu. Iya. Nah outputnya waktu itu nggak jadi pameran akhirnya nggak jadi. Iya ya, tapi buat gue itu jadi salah satu langkah awal sih sebenarnya. Akhirnya gue tertarik sama grafis, terus punya teman-teman Di situ ya. iya. Oke. Yud. Asik. Wah menjauh. Asik. Biar nampilin ini ya kendaraan lewat. Asik kan ngobrolannya. Gitu mas. Oke. Nah, lantas lo terus fokus sama itu kan? Iya dulu. Ketertarikan lo sama ya kalau nggak nyablon. Dulu malah gue belum bisa nyablon. Oh malah belum. Maksudnya bisa doang bisa, tapi nggak intens. Nggak intens. Malah intensnya di Cukil. Iya. Udah Cukil terus sampai apapun selain Cukil gue nganggap bukan karya. Anjay. Gitu. Jadi kayak Cukil bukan karya ya segitu doang nih effort. Iya kayak gitu. Karena ketika gue mau bikin karya Cukil harus disiapin detail gitu. Mau bikin apa, terus alat bahannya apa, kayak gitu-gitu nyiapin. Ini kalau mural di kampus kan sering mural, ya udah kan cuma bawa cat, bawa pilok, bikin sketch, udah gambar seenaknya. Nggak ada hal yang gue mau bikin apa yang enggak. Nah kalau Cukil tuh pasti harus gue
iniin tuh bikin apa ya kayak gitu. Akhirnya stepnya lama proses berkaryanya. Kadang-kadang setahun cuma dapet 3 atau 2 gitu. Oke. Nah, terus waktu lo dapat mata kuliah seni grafis, Hmm. itu Oh itu lebih tokai lagi sih. lebih tokai. Iya. Maksudnya tokai gimana Kayak nih? gue nggak waktu UAS tuh. UAS, maksudnya gue udah tahu cukil kan prosesnya. Iya Terus, dong, kan udah. terus pas UTS gue suruh bikin gambar, bikin efek cukil dari tinta Cina. Oh gini ya? Maksudnya gimana? Jadi suruh bikin ilustrasi, bikin efek hitam putih, hitamnya sama putih tuh intensitas putih sama hitamnya sama. Tapi pakai tinta Cina. Jadi manual gitu, pakai bikin efek cukilan. Oh, pura-puranya karya cukil tapi Iya, dibuat tinta Cina dengan kuas. iya. Gitu. Anjir kok gini ya? Terus karena udah tahu gitu kan kayak Desain kali maksudnya. itu mata kuliah seni grafis. Kacau emang. Bapak yang satu itu, Bapak seni grafis UNJ. Iya. Oke. Terus akhirnya gue dapet C apa B gitu. Nah terus gue ngulang. Oh, ngulang. Ya Ngulang. berarti cek dong kalau ngulang. C apa? Pokoknya gue maksudnya secara gue Oh, lu nggak mau tuh. nggak mau. Meskipun B lu nggak mau, udah Nggak mau. maunya A. Iya gue maunya A. Terus lu ngulang. Gue ngulang dapet B lagi. Sedangkan yang teman-teman yang belum pernah bikin cukilan dapatnya A, yang cewek-cewek cakep gitu-gitu. Tai emang. Maksudnya buat ningkatin IPK. Kan kalau udah A banyak jadi nilai IPK-nya setidaknya masa kan gue cuman ini yang bisa gue harapin biar ningkatin IPK gue ya gitu kan. Iya, tapi 2 kali gue ngulang dua-duanya B. Wah kacau sih. Sedih. Sedih. Gila. Nah terus habis itu bikin project tuh nggak satu angkatan tuh itu pertama kalinya Ampeng jadi kurator. Oke, Ampeng jadi kurator. Nama pamerannya Animal Instinct. Animal Instinct, iya. Iya, yang di Galeri Cipta tuh. Iya. Itu ada Bonit, Mamet, Hasrul, Haryo, Daniel, Muklai, ada kelasnya si Ponga, sama si Dado, sama Ami. Tadinya Ampeng ikut pameran juga. Terus karena waktu itu scene-nya di Bandung tuh, anak Bandung bikin pameran di Jakarta, kuratornya orang Bandung, senimannya orang Bandung, event organizer orang Bandung. Oke. Terus masa kita nggak bisa sih kurator orang UNJ juga, UNJ maksudnya anak-anak sendiri pancing. Nah itu Ampeng jadi kurator tuh saat itu. Nah itu gue bikin karya, hitungannya salah satu karya yang terbaik juga, yang cukilan 2 meter 44 itu. Gila lu. Itu pertama kali 2 meter. 2 meter 44 ya, satu papan lu cukil ya. 6 bulan bikin. Iya emang lo kalau nyukil musi yang gede-gede emang sih lo. Kecil-kecil nggak pantes, badan lo gede, musinya gede gitu. Effortnya ketuang semua tuh. Iya. Gitu, nah dari situ udah tuh baru udah bikin kolektif. Waktu itu sehat. Itu sebelum GHH ya? Belum tuh, jauh sebelum itu GHH. 2011. Ya. Itu udah ada Sehat Bergairah itu. Sehat Bergairah. Ya. Terus habis itu tahun depannya bikin pameran grafis. Namanya Grafis Ruhara. Karena waktu itu berpikirnya yang di TV. Karena waktu itu teman-teman UNJ tuh setiap undangan kebanyakan anak-anak grafis yang bikin karya, yang ngirim. Oh iya benar. Gitu, waktu itu mah atmosfernya mantep banget. Yoi.
modelnya lagi ya. Oke, sip. Ya. Tunggu dulu. Terus yang grafis Huru-Hara itu, pameran grafis Huru-Hara itu gimana? Oh, sebelum grafis Huru-Hara ini yang Oh, ada dulu. lagi sebelum itu? Sebelum itu pekan seni grafis, pekan seni WNJ. Itu gue lagi hima. Hah, lagi hima ya? Lagi hima. Itu pertama kalinya juga ngundang 9 kampus se-Jawa di WNJ. Terus ada apa? Karya grafis yang satu papan. Nah, itu juga akhirnya bikin buku. Ya, Pak Wacil. Iya, Wacil. Sip. Ciampeng bikin buku. Buku apa? Buku seni grafis UNJ. Oh iya ya. Dia pernah bikin. Nah, itu fisiknya gue belum lihat sampai sekarang. Lah kok Udah dicek, cuma waktu itu minta budget produksi dari kampus, nggak dikasih. Cuma nyetak dummy 4 apa 3 gitu. itu tahun berapa? 2011. 2011. Oh, 11. yang itu belum dicetak-cetak juga. Cetak Materinya ada di dia. Masih ada kan? Itu sejarah Seni dari grafis UNJ. Gila. Sampai yang bikin, terus yang ngundang apa teman-teman yang berkarya grafis dari waktu itu yang tertua tuh angkatannya Mas Arman. Bikin cukilan satu papan terus di display di bambu gitu, kain bentang sepanjang dari UT sampai Fakultas Teknik. Iya. Gitu. Iya. Gue dulu inget waktu itu zamannya angkatannya Arman, itu diajak semuanya sama Sudaryono ya. Iya, Pak Sudaryono. Dia ngumpulin teman-teman anak-anak muda untuk ini kan, cukil. Sama bikin rekor muri ya. Iya, dan itu yang gue ikut ngeliatin itu. Wow, itu mesin giling apa tuh untuk kompresnya tuh emang bikin gede banget. Mobil giling. Wah, itu seru ngeliatin banyak sekali orang begini. Terus akhirnya dicetak. Mungkin itu ya pertama kali besar. Nah, itu yang menginspirasi bikin pekan seni itu, yang bikin karya gede-gede, satu orang satu, terus di... Iya. Mas Arman, oh ini orangnya langsung. Nah, ini dia orangnya nih yang diomongin nih. Ini cukil nih. Cukil terbesar waktu itu. Nah, itu menginspirasi. Akhirnya bikin satu-satu anak-anak yang main grafis, terus dipajang. Itu dapat berapa karya? 20-an apa 15-an gitu. Lumayan banyak. Ada yang reduksi, ada yang cukil satu warna, ada yang sablon juga. Gitu. Ya salah satunya di angkatan gue, karena yang banyak main grafis, terinspirasi dari angkatannya dia. Dengar kabar, ada rekor muri, cukil. Tapi bisa dibilang ya, sampai sejauh ini lu belajar seni grafis, betul nggak ya kalau dibetulin? Cukil dan selanjutnya, itu justru bukan dari bangku kuliah. Iya, betul. Enggak dari bangku kuliah. Justru jadi nongkrong sama teman-teman kan, dapetnya kan. Dari abang-abangan, terus si nanya-nanya dibikin apa, gimana, terus ngeliatin Aping nyablon waktu itu di Raster Power. Yoi. Iya. Terus si Ersat, sablon selebor, gitu-gitu. Iya. Sablon selebor.
Mantap. Nah, kalau difasein dah, lebih singkat. Eh, momen-momen belajar lu tuh di apa pada saat Dia bang, kayak kan meningkat ya. Yang pertama cuman cara nyukil-nyukilnya mungkin, terus habis itu apa sampai di sini sekarang ini negara bereksplorasi dengan apa mesin riso, dengan mesin press yang gede juga kan. itu pertama itu kan kampus si Ya, Ebol. Terus habis itu Eman. 2009 pameran si siapa? Si Sri Marianto waktu itu bikin workshop Japan Foundation tuh belajar Ancur Master. Oke. Terus lanjut ke pameran si GAH. Terus KKL di Jogja. Terus abis itu Waman. akhirnya di Gudang Sarina punya studio. Ya itu yang awalnya gue bilang, Kalau di halo Mas Arman, 2015. Ini dia nih. 2000, Kebetulan kita lagi ngebahas seni grafis. waduh, teman saya banget. ini nih, Oh, lo juga. sangat menginspirasi. Gokil. Oke. Nah, Habis itu, apa yang lo dapat dari dia nih? Abang-abangan katanya kan. ya itu angkatannya dia yang bikin rekor muri itu tuh. Akhirnya bikin pekan seni grafis karya-karya cukil gede-gede. Terus tapi akhirnya nggak ngejar, nggak sepanjang itu juga. Tapi ya Lo tadinya mau memecahkan rekornya. iya, Waduh, gimana man? mikir bawa mesin giling gimana. Akhirnya diinjek-injek rame-rame satu-satu. Pokoknya seminggu tuh semua orang di kampus waktu itu nyukil satu papan utuh. Nyukil ada yang nyablon. Wah seru banget deh. Iya nggak ada. Terus abis Dwi Marianto. Sri Marianto Sri Marianto. itu 2009. Terus yaitu Pekan Seni 2011 Animal Instinct. Itu tuh fase di 2011 yang gua baca artikel di internet di Islam gua boleh gambar orang. Nah itu gue sempet vakum berkarya. Karena sebelumnya gua kan realis. Gitu tuh, gitu muka. Kalau belum dengan karakter-karakter yang di situ. Belum. Gue inget banget 2011 awal, pertengahan. Karena itu anak 2011 yang baru masuk yang nge-share itu. Terus kebetulan di Facebook gue baca. Akhirnya, wah ini anjing gimana nih. Benar. Terus habis itu. Ya kan, hadisnya banyak. Ada, gue punya pengalaman itu Pak almarhum Pak Sudaryono. Dia pernah dapet oleh-oleh dari apa ya? Pokoknya dari daerah Kesultanan apa gitu ya, box gitu. Maksudnya si Sultan apa gitu, situ dapat oleh-oleh dari tamunya. Box isinya relief-relief kayak gambar Bali gitu loh, relief-relief. Iya. Itu palanya pada hilang, dihilangin. Dikasih ke Pak Sudaryono. Itu ada bokeh tuh, cuman palanya pada nggak ada. Jadi hilang pala patung-patungnya itu, patung-patung relief kecil-kecil gitu kan bokeh. Oke, ada relief-relief gitu. Di 2001 tuh, Bro. 2001 2002. Iya. Gua dikasih tahu. Nih, mana? Dapat hadiah saya dari si ini, dia dapat hadiah dari temennya. Cuman karena dia gitu kan, kayak kesenangan kayak itulah ya, Islam lah. Itunya di take out semua ya. Semua pala yang ada unsur manusiawinya. Tapi kalau badan nggak apa-apa. Iya. Nggak ada unsur kepala apa menghidupkan. Nah itu gue lagi nyuk bikin karya yang di atas itu yang 2,5 meter itu, satu papan musuh itu. Nggak lo terusin karena ada itu. Makanya 6 bulan itu gue sempet ya udah males-malesan. Terus waktu itu kebetulan PPL juga. Nah pas balik ke rumah kan gue pulang jarang-jarang ya.
si Pak lagi ceramah musal dekat rumah gue, ceramah juga kayak gitu juga, makin mendukung. Ini stres. Nah kebetulan pas PPL lagi jadi guru piket, gue nyoret nemu karakter ini kebetulan. Oh, justru lagi di waktu-waktu senggang pada saat ngajar ya? Iya. Bertugas ngajar di sekolah. Terus habis itu gue coba tuh mengganti figur manusianya, gue ganti 1-2 biji pakai karakter ini. Oke. Terus Ampi waktu itu bilang apa, lu ganti semua aja sekalian. Akhirnya gue ganti semua. Udah baru nyukil lagi lanjut. Jadi itu karya pertama yang bikin pakai karakter itu. Yang di atas. Oke. Terus selesai di 2012. Nah itu pamer Animal Instinct di 2012. Di Januari. Iya Januari. Terus habis itu langsung pamerannya Grafis Suruhara. Yang di IV itu ya? Di IV. Udah terus ke 2015. Oh yang di IV itu yang Grafis Suruhara? Grafis Suruhara nama pamerannya. Itu udah Grafis Suruhara ya? Iya, nama pamernya Grafis Suruhara. Makanya karya-karyanya ngawur-ngawur, nggak ada yang konvensional tapi kebanyakan explore. Kayak si Sunu bikin tank, terus Ami bikin stiker jejak kaki monyet, terus stensil. Gue ikutan deh. Lu ikutan. Iya. Gue Lu yang ikut-ikutan sih. yang cukil pakai busati. Oh iya benar. Gitu. Terus yang workshopnya pakai busati. Saya mah ikut-ikutan aja. Lu malah pakai busati lu ya. Iya. Eksplorasinya di situ ya. Iya, Gara-gara waktu itu lu lagi nginin praktis tuh. Iya, lagi praktis. Enggak, gua ya berpikir gitu kan. Cukil kayak itu enggak efisien dilakukan di di sekolah SMA gitu. Karena pertama benda tajam. Terus kemampuan anak-anak untuk mencukil dengan karakter gitu kan, cukil kan tanpa tatah kan. Itu kontrolnya minim. Iya. Nah, kontrolnya, kedalamannya. Jadi gue berpikir yang lebih efektif karena sebenarnya kan yang mau kita kasih tahu gitu ya lebih kepada proses bagaimana si relief print itu kan. Iya. Itunya makanya gue berpikir yang efektif adalah konsep si stempel yang paling sederhana dan bisa dilakukan dalam ukuran besar. Ya, menggunakan busati gitu, dengan menggunakan solder. Setelah itu warnanya juga ngejreng banget gitu tuh, gradasi warna. Wah, nah itu main ala Pupe emang, karena emang bos sebenarnya pendekatan warna tuh karena kesukaan gue dulu sama Gripon. Iya. Lu beda zaman nih. Bangsat. Ada satu kaos gitu ya sebelum T59 gitu, streetwear 7up lah ya, 7up terus ke sini 7up gitu. Itu model-model Gripon yang celananya gombrang. Ini apa? Ya, Alien Workshop gitu. Iya. Oh, Alien Workshop belum. Ada Gripon. Oh. Itu warna-warnanya warna-warna stabilo. Iya. Sablonan. Keren banget. Tuh dari situ sebenarnya kenapa itu cuma bisa dilakukan di sablon, nggak bisa dilakukan di relief print gitu. Makanya gua tertantang untuk bisa juga di relief print. Busati itu ya. Ya menarik Busati. Sampai gua akhirnya bikin yang gede. Satu ya sama kayak kalian, satu paling besar ukuran datar sebuah kayu gitu ya kan. Multiplex ya, triplek itu kan 2,4 kali 1,2 kan. Kita ambil modul itu kan ukuran terbesarnya. Udah dihajar di pameran itu selanjutnya. Yang di kampus itu ya. Iya. Gitu. Nah sekarang masih lanjut kan tadi masih membahas terus berangkatnya kemana dari Grafis Suruhara ya, pameran Grafis Suruhara yang di IV. Abis itu gimana? Abis itu udah tuh cuma project bikin storygraph, terus workshop, terus live print. Sempet vakum lama juga, terus diundang pameran grafis yang di Ruru tuh,
yang kita bikin merdeka dan bebas dan merdeka 100%, bikin buku font itu Oh iya. satu orang satu huruf. Hmm. Terus di 2015 udah pada lulus, terus gue ketemu si Ebo lagi. Udahlah ngapain lu bikin karya, kantor aja sekalian. Terus jadi bingung gue. Iya, dia yang ngasih gue trigger bikin berkarya. Terus ketemu dia nikahannya si Ikun waktu itu, disuruh kerja aja, udah yang realistis aja, kan dia udah lulus duluan tuh. Mau sempet kepikiran tuh. Nah kebetulan gue juga bantuin Jakarta Biennale waktu itu, terus si Bonit ngobrol, terus ditawarin GH mau diajak gabung di Gudang Sarina, mau pada ikutan nggak? Pas saat itu kebetulan banget nih, akhirnya gue bisa punya ruang, coba dulu setahun 2 tahun. Ya. Kalau emang jodohnya gue di sini, kalau enggak ya udah gue kerja sampai sekarang udah terus Gudang Sarina good school. Udah kayak ya 7 tahun kuliah main grafis, terus dapat kesempatan punya ruang, punya studio, udah gue manfaatin aja. Itu kemewahan ya. Kemewahan. Karena kita ya gue sih di seni grafis juga nggak tahu ya, karena emang kalau pengalaman gue tuh emang dari SD ngeliat itu gitu, karena dulu ya. bokap. Saya terus ya pasti terus berjuang untuk punya studio yang namanya studio seni grafis 101,5 itu kan. Tengah lagi. Karena emang diantaranya yang kecil itu ruang kecil di antara 102 ada 101, cuma lebihan. Iya. Ada rolling door-nya. Ada pintu kecil tuh. Iya. Pas gue sih udah dijebol. Nah, ya maksudnya terus ngelihat ruang yang besar terus bisa dimanfaatkan dengan optimal gitu, dengan ya mau nggak mau kalau ngomongin seni grafis tuh emang apa ya, butuh ya pokoknya bukan seni grafis aja sih ya, skala berkarya tuh emang butuh ruang ya, yang mediumnya bersifat fisik. Iya. Itu sih, apapun kecuali digital ya mungkin ya. Nah itu pas banget pameran di Erudio di apa yang di Lebak Bulus itu, Suar. Nah sebelum diundang emang udah bikin karya, temanya Studio Impian nama karyanya. Jadi nyeting ruang pamernya tuh kayak studio grafis. Jadi ada mesin cetak, ada tools yang apa namanya, yang mendukung deh. Ya. Dia nekat. Studio Impian waktu itu. Nah itu pas banget openingnya si siapa yang sama Wendy Cagur lu mas? Yeah. Lu sama Wendy Cagur waktu itu bikin Wey. Nah itu gue lagi pameran di situ juga. Openingan barengan tuh beda sehari. Ngeri banget Ji. Ngeri Ji. Jadi kitanya nggak jadi khawatir. Nggak jadi khawatir bukan jangan. Terlalu terang ya. Kalau terang juga nggak enak. Nah ini enak nih. Keren Di. Lanjut Di. Lanjut. Saya mah Vimeo Di. Vimeo. Ini dong apa aplikasi? Hai tembel. Tembel. Tembel apa tembel nih? Tembel. Tehema. Di pojokan tuh sama di Bargo. Iya pojokan. Segitiga. Lagi main selfie-selfiean. Terus di. Iya, bikin studio impian, bikin replika mesin cetak tuh dari kayu, terus bikin meja sablon sendiri. Nah itu pas banget ke Gudang Sarina, langsung tuh dijadiin, dapat project GAC waktu itu, akhirnya beli mesin press. Itu Ji pakai sebelah
pakai batu di sini kalau mau tinggi. Mesin press pertama kali yang lu beli ukuran berapa? A3 itu yang di Yang kecil itu ya? kecil itu, iya. Itu beli itu ya? Beli, terus bikin meja sablon yang di luar nih, sama meja sablon yang portable, itu bikin sendiri juga dari sisa-sisaan. Gitu, dulu mah anjing punya studio gitu kan. Berharapnya biar teman-teman, ya karena di kampus nggak punya studio grafis. Aduh, di situ jadi sama nih. Ya boleh lah. Ini apa sih? Laundry. Nah, kan enak. Perlu pas banget tiang, Mas. Nggak apa-apa, Ji. Emang gua kan Timeo. iya. Aku kan tiang. Kamu tiang. Iya. Tiang agama. Ini udah sampai berapa? Oh, udah 36 menit. Gokil. Oke, terakhir. Tapi panjang pasti. Belum masih pingin copot. Enggak. Ya kan lu ngomong. Oh iya, kok ngomong. Lo masih pingin penasaran sama hal apa dalam medium seni grafis? Eksplorasi macam apa yang masih pengen lo kejar dengan fasilitas yang ada di Good School ini kan? Oh, Udah ada riso, udah ada mesin cetak terbesar yang ada di Jakarta, betul gak sih? iya. Mesin cetak Mesin cetak terbesar se-Jawa apa? Se-Jawa malah. Apa Lu ya? bisa klaim Cuma ya, kita Jawa. doang yang punya. ITB tuh nggak segede gitu. Kan kita mesennya sama orang. Iya, Orangnya aja nggak punya. orang aja yang itu pertama kali dia bikin mesin segede gitu. Oh, alhamdulillah. Berarti kita Mantap. perjuangannya mantap. gitu. Hati-hati Gila tuh udah karatan. punya fasilitas sebegitu oke-nya kan? Mm-mm. Nah, apa itu yang masih pengen lo lakuin? Kayaknya sih kalau sekarang gue udah nggak ngejar ke teknis lagi karena gue pikir udahlah teknis mah paling ya sekarang semenjak apa punya sparring partner istilahnya sama si Captain Reski sama si Degi sekarang nge-explore si silk screen. Nah, silk screen tuh baru tahun ini juga gue fokus ngulik silk screen, bikin terus apa si riso juga dijalanin terus, lebih ke ini sih, lebih pengen ke ya ini bisa jadi produk atau bisa dijual atau jadi salah satu selain bikin karya ya, jadi sumber pemasukan sebenarnya. Karena kan sebelumnya GH pemasukannya cuma dari workshop sama mural. Oke, itu ya, itu dua itu. Workshop juga nggak gede-gede banget. Terus yang grafis malah nggak ada pemasukan dari karya grafis. Malah belum sampai sejauh ini. Tapi lo melihat ini sangat memungkinkan gitu. Sangat memungkinkan. Terlebih kayak ya apalagi sekarang semua orang pasti terlibat sama cetak ya, baju, brandingan, terus pakaian, kayak alat-alat kebutuhan rumah tangga, semua kan pasti ada cetak ya, entah digital print atau manual. Tapi bukan itu waktu itu emang pilihan kalian ya untuk nggak main ke industri? Sebenarnya sih nggak mau ke industri, tapi lebih ke barang seni, tapi bisa punya nilai jual. Enggak. Setidaknya Neo. menghasilkan. Menghasilkan. Jadi maksudnya berkarya dengan seni cetak atau seni grafis ini, tapi juga dia bisa menghasilkan balik untuk bisa terus keep going kan, gitu ya. Ya kalau mau sih kerjasama dengan desainer grafis. Biasanya pemain sablon, desainer grafis sama desainer grafis ketika ngumpul bareng, dia akan bikin sesuatu yang namanya duit palsu. Nah itu baru konotasi yang paling keren itu kolaborasi yang paling jitu. Sekarang kan udah ada desain grafis Good School si Degi. Nah, dimainkan aja. Terus makanya ya kan buat legitimasinya kan tinggal pakai screen set. Jadi cetak. Oke, kalau begitu itunya lo bayangan masih mau melakukan itu di Good School dengan segala fasilitasnya, dengan grafis huru-haranya. Sekarang pertanyaannya sebenarnya udah berapa banyak orang yang datang ke lu, ke grafis huru-hara untuk belajar?
Nah, tadi lo bilang ceritain orang-orang, lu belajar sama ini, mulai terinspirasi, terpacu untuk belajar, ngulik dan segala macam. Dan sekarang orang-orang belajar sama Grafis Uruhara sama lu. Banyak sih. Gue sih kagak ngitung ya, kayak misalnya kayak tamu datang, kayak teman-teman kayak Holy Market kayak kemarin. Kan kita bikin live print, terus ada poster, terus ada anak-anak kolom escape datang, ayo udah main ke studio grafis belum? Gua ajak, terus ngobrol nih, cerita ini grafis gini. Oh, seru juga ya bang. Jadi pengen mau. Iya, dengan gitu aja cuman tour, menjelaskan ini apa, lalu proses secara singkat dijelaskan aja tuh bisa bikin orang jadi belajar kan, jadi tahu sesuatu dan mungkin tertarik. Iya. Terus kayak ada dosen mana Matana waktu itu si Mbak Retno juga, wah gue pengen dong bikin ini buat nanti gue ajar ke mahasiswa gue. Ada dosen binus kemarin jadi multiply itu. Iya, dosennya yang kesini belajar terus habis itu diginiin. Kakang berapa? Wah, ya Allah, banget. Mana kopinya? kopi. Santai. Aman aja bang. Aman aja bang. Kemarin ya kan, aman yang paling Kak Adi dan Kak Arman. Bikin workshop sama adik-adik. Adik-adik. Iya, adik-adik Galnas. Anak SD. Oh ya. Ya kok. Sebelumnya kan gua dapet kesempatan buat ngajar di kampus sebelumnya kan. Iya. Terus ya gua ajak ke sini kan anak-anak kampus untuk belajar di sini akhirnya. Berapa kali pertemuan ya? 3 kali lah ya. 4 kali pertemuan. Itu paling banyak dah tuh ya. Iya. Sekitar ada 20 kali ya, 15 sampai 20 orang. Oke. Habis itu gue dapet kesempatan lagi ngajar di tadinya kalau yang di kampus sebenarnya gue pengen langsung lempar ke GHH, cuman dia butuh legitimasi personal, nggak bisa kolektif. Oke, gue maju, kan gue butuh bantuan GHH, gue pengennya GHH yang menjalankan, jadi gitu. Mau nggak ini dibawa ke sini gitu. Itu bikin itu dulu mereka, bikin apa? Kuesioner. Siapa yang mau keluar, maksudnya yang mau belajar di luar, bukan di kampus. Ya. Bikin kuesioner sebelum mereka akhirnya datang ke sini. Akhirnya banyak yang mau ke sini, gue tarik ke sini. Gue nggak mau ke kampus soalnya. Iya. Karena emang cita-cita gue membawa mereka ke sini biar melihat GHH sebagai apa gerakan kolektif yang emang fokus pada medium itu gitu. Jadi gitu. 4 kali ya. Oh, sekali ya. Kayak anak-anak yang magang juga ya UNJ pada ya itu gimana menularkan, udah lu ajak teman-teman lu aja ke sini. Kalau gue dalam wilayah formal lah ya, tambah lagi, terus gue dapat kesempatan lagi ngajar seni grafis, pengenalan seni grafis di Galnas. Cuman online. Gue bilang, wah ada satu kolektif, mau nggak? Tetap belum dulu deh mas yang masuk. Oke deh, gue lagi yang masuk. Tetap gue ajak nih, buat anak SD. SDG. Bikin apa ya? Akhirnya kita simulasi. Cetak buah. Cetak apa? Jadi pengenalan seni grafis. Pengenalan seni grafis. Jadi bagaimana medium-medium yang ada di sekitar kita. Jadi mencetak apapun yang ada di sekitar kita. Gitu. Mulai dari kita kemarin tuh sayur-sayuran, buah, sayur-sayuran, terus stensil sampai pada benang media-media gitu. Bocah-bocah nge-zoom gitu. Selamat pagi adik-adik semua, hari Minggu ya kan. Yo, itu Minggu. Bersama saya dengan Kak Arman dan Kak Adi. Iya beneran. Itu pas gitu di mana? Di hotel. Karena siangnya gua acara Guinness. Jadi itu pas acara Guinness. Hari Minggu acara Guinness di Hutan Kota. Gua paginya jam 8 sampai jam 11 gua harus jadi tutor buat anak-anak kecil di Galnas. Gimana nih? Akhirnya kan gua nginep kan malam itu. Gua ajak nginep juga di hotel. Di hotel itu kita set up. Jadi bukan di Galnasnya acaranya? Bukan. Lu tarik ke hotel? Online. Oh, online. Kitanya di hotel. Oh iya, tadi belum. Oke, betul. Online. Terus kita mah
ini jadi ada 2 kamera, yang satu ke gua, yang satu ke Adi yang praktekin. wah itu menarik di Seru juga. seru ya, Seru. lucu. Nah itulah. Oke. Hmm. Coba Lanjut, sebutkan semua lembaga pendidikan yang sudah bekerja sama dengan GHH belajar seni grafis di sini. Sekolah apa aja, kampus atau sekolah SD juga nggak apa-apa. Coba sebut. Sekolah, kalau kampus ada Matana, ada kampusnya Hasrul tuh. Ya. Waktu itu, terus Ada yang London, London School, Dian Academy, terus yang Esmod, terus waktu itu SMA di Pondok Cabe tuh sekolah internasional juga pernah. Terus AMI juga banyak sih, tapi kadang-kadang kan ya yang gua dapat terus ikutan, terus AMI sendiri. Bang waktu itu Bang Jago. Bang Jago tuh siapanya? Pegawainya. Pegawainya. Bang Jago, Bang BTPN. Udah 2 kali, iya. Terus apa lagi ya waktu itu? Kemarin di institusi ya? Institusi Greenpeace. Oke. Di Palmerah, Bentar. AMI. Iya, yang Bentara Budaya tuh. Kompas juga sering, distrik seni. Lumayan sih. Oke, itu umum ya. Peserta-peserta yang umum yang tertarik. Nah, sekarang ada nggak peserta yang belajarnya sama anak-anak GHH sama lu, terus kemudian dia terus akhirnya ngelanjutin dan dia mau tertarik juga di seni grafis? Ada sih, waktu itu si Mas anjing gue lupa. Damar, satu lagi Mas D siapa ya? Mas Doni apa? Waktu itu workshop di Bentara Budaya. Terus dia tertarik. Sampai akhirnya dia bikin kolektif berdua. Oh iya. Iya, namanya 2D. 2D. Dan sampai sekarang masih nyukil, masih nyablon, explore masih. Masih apa ya? Dia tuh yang satunya lagi pegawai Kompas, yang satunya lagi pegawai di TV One. Oh ya. Di satu Kompas Gramedia, yang satu di TV One. Gitu sampai sekarang masih. Menarik. Gak apa-apa, Bang. Vimeo, saya juga Apa, Bang? Vimeo. Ikut Bang, nongkrong sini, Bang. Nongkrong tapi direkam. Ya, nonton juga nggak apa-apa, Bang. Sambil nunggu Gojek. Gitu. Ini udah 47 menit nih. Wih. Canggih nih, nggak gue potong-potong ntar. Biarin aja begitu. Aman aja, Bang. Aman aja, Bang. Waduh, oke ya. Seru ya. Seru. Seni grafis ya. Seni grafis. Terus Riso juga tuh kemarin. Kan kemarin si Bonit bilang mau nambah tinta Riso kan. Tambah drum sama Mas Salma juga cerita. Kan mahal. Nah kan akhirnya gue tanya ke distributor. Ya. Dapat tuh harga tuh. Ternyata harganya sekitaran sama tinta yang biasa itu 18,5. 18 juta. 500. Oke. Drumnya 17.400, tintanya 600.070. Oke. Tinta. Nah kalau special color, drumnya juga sama harganya, terus tapi tintanya harus beli 10. Satu tintanya 1,4. Dikali 10. Dikali 10, 14 juta. Kalau special color. Terus dia ngomong, ada nih Pak, yang punya mesin yang sama kayak studio Bapak, namanya Kampus Binus. Wah kebetulan nih, gua harus nyari orang Binus yang supaya patungan tinta. Atau enggak gue bisa beli di dia tinta satuan-satuan. Dia aja yang modal, terus kita beli ketengan dari dia. Gitu. Bertemulah gue sama Mas David Tandayo, DRKR. Ternyata dia ngajar di Binus. Terus pas gue cerita, iya ada tuh kepala studio cetaknya pengen nanya-nanya, pengen ke Good School, ke GH tuh gimana caranya. Pas banget, mau gue Mas ditemuin. Cocok. Studio cetaknya gede banget. Binus Syahdan. Di arah mana yang Binus mana nih? Rawabelong. Oh.
Dia yang desain grafika. Dia tuh ada Riso. Kalau Warnanya DRK kagak nongkrong di sini nggak ketemu. atau mungkin kapan tahu ketemunya ya. Iya. Terus kebetulan dia juga mau belajar grafis, Mas Davidnya. Cucok meong. Bodoh, cucok meong. Nah, tinggal nunggu kapan si janjian bisa ketemuan sama Mas Emmanuel, kepala studio cetak Binus. Ya entah gue bikin program bareng, misalnya jadi dosen tamu, terus gue bisa mengakses video cetaknya gitu, atau enggak ngapain gitu. Oh, cakep. Gitu sih. Cakep. Karena Riso peluangnya di Jakarta tuh nggak ada yang membuka jasa cetak. Binatang Press tuh nggak ngebuka jasa cetak. Dia punya Riso tapi nggak buka Nggak jasa buka. cetak. Dia karena Buat dia sendiri. iya, Buat dia karena dia produksi studio desain kan. Jadi dia yang produksi sendiri. Atau kalau lo mau, ya baik kurasi dari dia. Iya. Warnanya lengkap. Kalau kita masih selebora. Oke, sini. Iya, masih hitam. Oke. Oke, gila. Udah ngantuk. Udah 51 menit. 51 menit. Udah ya, udah dulu ya. Nanti kapan-kapan Udah, lanjut udah, lagi ya. Nah. Thank you ya. Asal ya. Adi. Adi. Miguel, Mas MD Dengan dan Mas Vimeo. Arman. Cameo saya sendiri. Arman. Iya. Seniman grafis Vimeo apa juga. cameo sih? Cameo. Cameo. Kok Vimeo? Goblok. Salah intinya. Goblok. Cameo. Cameo. Oke. Aman. Aman aja, aja. Bang. Udah, makasih. Jas.